Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita sehat semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita sehat-sehat semua, dan Pak Yusring dengan rasa bangga dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Yusring, kita masih sempat ada waktu untuk membimbing teman-teman di Fakultas Pertanian. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir ini dari 20 orang. Saya kira untuk agar waktu saya sedikit diganggu karena Ibu Tuti ini juga masuk ke kampus. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Yusring untuk memberikan pelatihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dekan, para Wakil Dekan, para pimpinan di Fakultas Pertanian, mohon maaf, izinkan kami, tim sekolah, berbagi informasi tentang bagaimana memanfaatkan sekolah. Meskipun pagi ini sampai sore nanti kita menggunakan daring dalam jaringan, insya Allah, tapi itu tidak mengurangi, dan saya malah merasa enak sekali melakukan hal seperti ini karena kita tidak perlu kemana-mana, kita di tempat kita. Ibu Bapak sekalian, sebelum kita lanjut, karena materi pertama, seperti yang saya share ke Pak Bapak WD1, masihkah di antara kita semuanya sudah bisa login ke sekolah? Materi pertama kita itu adalah prinsip atau kaidah atau filosofi kelas master dan kelas semester. Izin share dulu ya, saya langsung masuk di sekolah. Ini akun sebagai dosen Ibu Bapak sekalian ya. Di sini Ibu Bapak lihat, di sini ada bagian atas ada kelas semester, dan lambangnya itu adalah buku bersusun. Kemudian di bagian bawah di sini ada lambang Unhas. Ini yang disebut dengan kelas master. Lalu apa perbedaan antara kelas master dengan kelas semester? Kelas master adalah kelas yang diakses oleh dosen. Kelas master yang lambang UNHAS tadi itu tidak diakses oleh mahasiswa. Di kelas master inilah tim dosen duduk bersama, dipimpin oleh koordinator, itu menyiapkan segala materi pembelajaran, menyiapkan penilaiannya, menyiapkan bobot penilaiannya, yang kemudian jika itu sudah disepakati, maka diaturlah sedemikian rupa di alur pembelajaran. Setelah ini ada, kemudian dibuatlah kelas semester. Kelas semester inilah yang diakses oleh mahasiswa. Jadi, kalau misalnya kita punya kelas semester itu ada 4 kelas, berarti dia menjadi paralel. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Tetapi pohonnya itu dari kelas master. Sebagai contoh, di sini Ibu Bapak sekalian, kelas master di sini ada sekolah Unhas. Ini contohnya. Tapi di atas di kelas semester ada sekolah Unhas Fakultas Peternakan, sekolah Fakultas Hukum, dan banyak lagi yang lain-lain. Tapi semua isinya ini, sekolah Unhas, FKG, pimpinan, sosial, dan sebagainya, semuanya sama dengan isi yang ada di kelas master. Kenapa begitu Ibu Bapak sekalian? Karena kita menganut bahwa yang namanya kelas paralel itu, mahasiswa dibedakan dalam kelas, tetapi materi pembelajarannya, penilaiannya, dan bobot nilainya itu harus sama. Kenapa harus sama? Karena kita ingin mencapai capaian pembelajaran mata kuliah yang berbeda. Itulah sebabnya prinsip LMS dulu ada yang kita buang, ada yang kita kembangkan. Kalau di LMS dulu, semua dosen berhak membuat mata kuliah, sehingga kalau ada kelas A, B, C, dan D, mata kuliahnya sama, bisa dipastikan materinya berbeda-beda. Karena tim pengampu di setiap kelas itu juga memasukkan materi yang berbeda-beda. Nah, ini berbeda dengan di sekolah. Jadi, kita berharap dengan sistem ini, maka tim pengajar diharapkan duduk bersama. Tidak ada lagi slide yang dicokok-cokok, yang disimpan-simpan bahwa ini hak miliknya dan sebagainya. Semua harus diberikan distandarisasi di kelas master untuk nanti diunggah kelas semester sehingga kelas paralel di kelas semester akan menjadi sama. Kira-kira demikian prinsip dari kelas master dan kelas semester.
Apa perlu ada yang diverifikasi Ibu Bapak sekalian? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Miryasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan aku satu lama lagi baru ketemu ini. Ketemunya pun dia. Masih nggak lontar tadi. Baik. Baik. Mohon maaf Pak Amir, saya kembali ke materi tadi. Jadi itulah tadi kelas master dan kelas semester. Apa perlu ada verifikasi? Mungkin sedikit Pak Yusri. Silakan. Teman-teman belum tahu ini passwordnya. Password masuk di sekolah itu Prof adalah NIP. Jadi username-nya adalah NIP, passwordnya juga adalah NIP. NIP baru Prof. Jadi username dan password itu NIP baru. NIP baru Prof, iya. Kami cuma sarankan setelah masuk, mohon passwordnya diubah. Karena kan semua orang tahu kalau masuk di sekolah itu menggunakan platform NIP atau NIM sebagai user dan password. Oh iya. Jadi bisa diganti anunya. Passwordnya berbeda dengan username-nya. Username-nya tidak bisa diubah karena itu banyak kaitannya dengan aplikasi di UNAS yang lain. Akan berkaitan nanti dengan BKD atau berkaitan dengan aplikasi di APPS. Passwordnya aja yang diubah dengan emailnya Ibu Bapak. Iya. Iya. Tapi lagi Pak Yusri, apakah kita tidak sebaiknya menggunakan dua peralatan ini? Satu untuk Zoom ini kita pakai misalnya pakai HP, kemudian sekolah menggunakan laptop sehingga bisa lebih memudahkan mungkin dalam implementasi. Kalau dari sisi saya, Prof, mendingan satu saja. Pertama, irit kota, karena satu kota kan. Ya. Pakai, bukan untuk satu peralatan. Karena kita bisa mainkan di sini, Prof. Bisa mainkan kapan kita share screen kita yang ada di layar, dilihat oleh seluruh anggota kita, jadi layarnya Prof misalnya sebentar, bisa kami lihat. Kalau menggunakan dua peralatan nanti setengah mati, Prof. Mendingan satu laptop saja dipakai. Laptop saja ya? Iya, kami sarankan kepada kawan-kawan Ibu Bapak sekalian, kalau kita menggunakan daring seperti ini, dan ada materi yang akan di-share, memang sebaiknya menggunakan laptop. Bahwa HP bisa digunakan, iya, tapi itu akan banyak ribetnya. Bukan tidak boleh, tapi akan banyak ribetnya. Begitu, Prof. Iya. Terima kasih. Baik, masih ada semua sudah login di sekolah? Belum, saya login di sekolah ini Pak Yusri. Iya. Saya belum login di sekolah. Saya pakai HP ini Pak Yusri, harus laptop sih. Iya, ganti ke dulu kan dah. Oh iya Komandan. Oke. Sebentar saya pakai laptop, biar dulu pakai HP ini Zoom. Yang penting saya lihat mukanya Pak Yusrin dulu. Masya Allah. Gol lah si Pak Amir. Nih, bagaimana Pak Yusra yang bikinkan saya ini tulisan lontar di HP ku, sekarang bingung kembali bahasa Indonesia. Sudah bahasa lontar di HP ku Pak Yusra. Lontara hiragana atau katagana Pak? Anda memang tahu. Iya. Katagana itu, ya itu. Dia rubahkan Pak Yusri. Apa bisa saya pindah ke materi berikutnya kalau masalah silakan, semester ini? Saya akan pindah bagaimana caranya manajemen file di kelas master. Jadi kita belum bicara kelas semester, kita masih bicara di kelas master. Kelas master itu ditandai dengan lambang Unhas di samping nama mata kuliah itu. Apakah mata kuliah Bapak Ibu semester ini sudah masuk di akunnya Ibu Bapak atau ada yang belum? Jadi ini juga barangkali sekedar informasi bahwa kalau ada mahasiswa atau dosen yang belum bisa login ke sekolah, maka sekretariat prodi di setiap fakultas itu kami sudah latih menjadi admin sekolah di tahap prodi. Jadi reset password bisa melapor di prodi masing-masing. Begitu pula kalau ada dosen yang belum masuk di sekolah, bisa melapor ke sekretariat prodi. Sekretariat prodi memasukkan, karena boleh jadi ada dosen luar biasa yang tidak masuk di sekolah. Karena data yang kami masukkan di sekolah adalah
data yang kami dapatkan dari lantai 5 yang kemudian kita masukkan di sekolah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada yang seperti itu. Yang kedua, kalau ada dosen, mata kuliah itu sudah di sekolah tapi dosennya belum masuk, itu juga bisa kita minta tolong ke sekretariat prodi karena kami sudah latih bagaimana memasukkan dosen ke mata kuliah di mata kuliah master. Kira-kira seperti itu Bapak sekalian. Baik. Izinkan saya share. Mohon izin Pak Yusring, mohon izin mau tanya. Pak Yusrin. Tanya Pak Rusli, saya dengarnya. Iya, tapi iya di APPS itu ada LMS Pak. Apa belum dimasukkan di APPS ini sekolah ini Pak? Iya Pak, belum dimasukkan di APPS karena rencananya kami mau duduk bersama dengan tim Unhas untuk duduk bersama bagaimana data Neosia, sekolah dan APPS itu bisa terrelasi datanya dengan baik. Mohon sekedar informasi barangkali bahwa daftar mata kuliah dan mahasiswa yang kami masukkan ke sekolah itu adalah data yang berasal dari SIM akademik tahun 2018 dan tahun 2019. Untuk mahasiswa, data migrasi dari SIM akademik itu adalah mahasiswa angkatan 2016 sampai dengan 2019. Jadi boleh jadi ada mahasiswa di tempat angkatan 2019 belum masuk di sekolah. Itu bisa dibantu oleh sekretariat Polri, Ibu Bapak sekalian. Apakah ini sudah ada ya di layar Ibu Bapak sekalian? Sudah. Ada. Oke. Baik. Saya mengambil contoh ya. Misalnya sengaja saya buat ini untuk jadi contoh saja ini untuk masukkan dosen ini. Ya. Jadi ini adalah mata kuliah master. Namun kalau kita lihat di sini, dosennya itu bisa kita lihat di sini. Jadi sekarang ini targetnya adalah bagaimana memasukkan tim dosen ke mata kuliah kita. Mata kuliah kita ini namanya ICT in Language Teaching. Nah sekarang saya ingin memasukkan dosen ke sini. Ini ada pesertanya ya, tidak apa-apa. Ini ada dosen di sini. Saya ingin menambahkan dosen. Maka pastikan bahwa ini mungkin ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris. Ini karena mata kuliah di bahasa Inggris, jadi semuanya berbahasa Inggris. Ibu Bapak bisa ubah PowerPoint-nya ke bahasa Indonesia kalau mau. Jadi dosen di sini, ini tabnya dosen. Kalau kita ingin menambah, di sini di ujung kiri atas, ada gambar pakai dasi, ada tambah. Ini untuk menambah dosen. Jadi kalau misalnya saya ingin menambah, misalnya Pak Hatta saya ingin cari, ya. Saya tinggal cari Pak Hatta, ini misalnya, saya tinggal kasih masuk. Ya, ini. Maka Pak Hatta sekarang menjadi tim dari dosen ini. Kalau ingin menambah, saya lagi tambah lagi di sini. Ya, misalnya ini. Ya, cara menambahnya seperti itu. Ya. Ini Zainal atau Zainal ya? Pakai I kayaknya Pak. Oh, pakai I. Ya, jadi ya, ada hasilnya seperti ini. Nah, sering kali terjadi ketika seorang dosen masuk, dia sudah buka akun user atau peserta, dia klik begini, tapi di sini aktif ini mahasiswa. Ini tab mahasiswa, ini kan ada 3 tab, ada mahasiswa, ada dosen, ada grup. Sementara aktif mahasiswanya, dia cari nama dosen di sini, ya. Dia cari nama dosen misalnya Ibu Meta misalnya, ya, dia cari begini, ya. Ini kan mahasiswa, dia udah muncul lah, ya. Jadi harus dipastikan bahwa dia masuk di tab dosen. Ini juga sering terjadi, tab dosen dia langsung cari di sini, padahal dia cari di sini misalnya Prof Meta tidak ada. Kenapa begitu? Karena yang dicari sekarang ini, yang ini, kalau begini langsung ke sini, yang dicari itu cuma yang 3. Untuk menambahkan bukan langsung di sini, tapi kita menambahkan di sini ikon di sini. Baru kita mencari dosen. Jadi bisa kita cari misalnya Prof Meta misalnya. Ya. Ini kita sudah bisa tambahkan Prof Meta masuk seperti itu. Ya, jadi ini. Seperti ini. Begini cara menambahkan dosen masuk di mata kuliah kita. Apa ada pertanyaan tentang cara menambah dosen ke mata kuliah kita?
Tapi Pak Yusri, Ya, yang bisa menambahkan nama dosen selain daripada dosen yang memang sudah terdaftar di mata kuliah itu siapa lagi? Kepala Sekretariat Prodi. Oh ya, masalahnya saya ada mata kuliah belum terdaftar di situ, saya lihat belum ada di sekolah. Mata kuliah apa itu, Pak? Analisis numerik. Oke, tolong nanti di-chat, nanti pada waktu istirahat. Oh ya, ini juga barangkali saya share screen ya. Sekarang saya screen. Jadi misalnya kita ada di sini sekarang ini ya, kita masuk. Kita ingin mencari mata kuliah itu apa di sekolah atau tidak, maka kita masuk di menu homepage. Di sini ada menu homepage, Ibu Bapak sekalian. Kemudian kita turun, di sini ada daftar mata kuliah di bagian sini. Ya, kita klik daftar mata kuliah. Kemudian kita mencari, misalnya analisis numerika. Begitu Pak Suwardian. Iya Pak. Kita klik. Ya. Ini ada Pak Lente dan ada Pak Mahmud. Apakah ini mata kuliahnya Pak? Iya betul ini. Ya. Berarti tinggal Prof. Kalengke atau Pak Mahmud yang mengundang Bapak, atau Bapak bisa minta tolong ke Sekretariat Prodi supaya Bapak dimasukkan ke mata kuliah itu. Ya, makasih Pak Yusri. Oke. Jelas. Assalamualaikum. Prof. Tuti. Wah, ini Prof. Tuti masih pakai apa namanya? Apa cadar atau pakai Masker. Kalau bisa misalnya satu yang berbicara, yang lain dia di-mute mikrofonnya biar tidak mantul suara ke kita. Tapi Pak Yusri. Iya, Pak Rusli. Rusli Pak. Iya. Saya sudah buka ini sekolah Pak. Ternyata ada mata kuliah yang bukan mata kuliah saya. Ternyata nama saya masuk Pak. Tapi Pak Yusri. Jadi contoh misalnya saya buka, ada filsafat pemerintahan. Saya sama Pak Lukman Irwan. Silakan ditampilkan Pak. Oh iya, saya tampilkan dulu Pak. Iya, siap. Ya. Ibu Ati, mohon izin buka mikrofonnya Ibu Ati di-off dulu. Nanti saya bicara baru diaktifkan mikrofonnya. Ya, tapi ini Pak Yusring. Yeah. Sudah dilihat Pak? Sudah. Bapak sudah lihat. Ya. Iya. Nah, contoh ini Pak, filsafat pemerintahan. Ini saya sama Pak Andi Lukman ini. Kok tiba-tiba ada? Gimana caranya bisa keluar ini Pak? Ekonomi makro juga muncul. Ada beberapa mata kuliah sebetulnya yang bukan mata kuliah saya, tetapi nama saya masuk di situ, Pak. Iya, tabe. Jadi Bapak bisa catat nama mata kuliah itu, nanti Bapak kirim di chatnya Zoom di sebelah kanan, kemudian nanti sebentar saya kasih keluar Bapak dari mata kuliah itu. Sekiranya di sini ada kepala sekretariat, dia bisa lakukan juga Bapak, insya Allah. Tapi nanti saya bantu sebentar pada saat kita break nanti. Iya, Pak Senal. Nah, kalau kasusnya seperti yang Pak Rusdi itu, apakah yang mengeluarkan kepala sekretariat agribisnis? Karena saya lihat ini mata kuliah dari Sospol kayaknya ya. Iya. Apakah kepala sekretariat agribisnis atau kepala sekretariat yang ada di Sospol tersebut? Di kepala sekretariat pertanian bisa, Pak Enal. Okay. Karena aksesnya seluruh Unhas. Memang kita tidak batasi di situ dulu, karena memang kami khawatir ada kesalahan data kemarin. Jadi, kepala sekretariat Prodi itu bisa melihat seluruh mata kuliah di Unhas, Pak Enal. Nah, sekarang mungkin di mata kuliah kita tadi, ya, mungkin sekarang ini bagaimana kita mengeluarkan dosen di mata kuliah itu. Mohon izin bagi ibu bapak yang mikrofonnya aktif, mohon di unmute dulu karena suara terpantul ke sini. Ini mata kuliah ICT Intelligent Language, saya buka lagi ya. Nah, sekarang kasusnya adalah seperti tadi kasusnya Pak Rusli, bahwa ada dosen yang salah masuk di tempat kita. Maka bisa kita kasih keluar. Jadi ibu bapak lihat di sini, siapa yang masuk, maka di sini tidak ada tertulis di sini undur diri atau unscribe. Tidak ada di sini undur diri. Ya. Jadi kita bisa, misalnya, mohon izin, Pak Zainal bisa saya kasih keluar dari sini. Karena kebetulan beliau bukan tim pekerja dari sini, jadi saya bisa kasih keluar beliau. Ini satu cara.
cara lain adalah kalau misalnya banyak mau dikasih keluar, bisa menggunakan fasilitas ini. Ada select all, tapi diamankan ini diamankan karena kalau tidak dia juga dikasih keluar. Ya, ini select all, kemudian gunakan fasilitas ini, unsubscribe. Jadi kalau banyak mau dikasih keluar bisa menggunakan fasilitas itu. Ya, jadi yang ini menggunakan satu-satu, kalau ini menggunakan banyak yang mau dikasih keluar. Jadi dengan demikian kembali bahwa yang ini cuma seperti itu. Jadi inilah cara memasukkan dan mengeluarkan dosen di mata kuliah kita. Apa ada pertanyaan sampai di sini? Ini jelas? Jelas ya? Ya, Baik. Kalau begitu saya lanjut ya. Sekarang adalah bagaimana caranya kita mengisi mata kuliah, mengisi materi mata kuliah di tempat kita, ya. Saya ambil contoh mata kuliah, misalnya ini, ya, atau sembarang lah ini saya ambil, ya. Ini pengajaran bahasa Arab. Kalau kita ingin mengisi mata kuliah itu di kelas master, ya. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin mengisi materi pembelajaran itu bukan di kelas semester, bukan di sini, karena semua yang di kelas semester itu mengambil materi dari mata kuliah master. Jadi mengisinya kita di kelas master yang ditandai dengan lambang Unhas, ya. Misalnya ini, saya akan isi materi di sini, ya. Maka di sini ada dokumen, kita isi di sini. Jadi Ibu Bapak sekalian, materi pembelajaran yang akan diunggah ke kelas master itu, ada materi yang sudah ada di dalam laptop kita, itu semua kita unggah ke sekolah melalui fitur dokumen. Tetapi jika ada dari luar, misalnya dari jurnalnya tidak perlu kita unduh, tinggal kita buatkan link. Kita gunakan ini, ya. Ini sebenarnya seperti begini, menyala, matanya terbuka. Tapi kalau matanya terbuka, itu artinya mahasiswa lihat nanti di kelas semester. Makanya saya matikan aja, supaya apa? Supaya di kelas semester icon ini tidak dilihat. Isinya nanti ini yang di dokumen dengan tautan ke artikel, ke video, dan macam-macam, itu nanti dikumpulkan di sini, di alur pembelajaran. Jadi sekarang kita akan bahas satu-satu, bagaimana memasukkan materi ke dokumen, materi bahan ajar, apakah PowerPoint, dan lain-lainnya yang ada ke kita, itu diunggah di dokumen. Ya, nanti sebentar kita ke link. Baik, saya lanjut. Jadi ini menu dokumen. Di menu dokumen ini, ada folder yang secara otomatis itu sudah ada bawaannya dari sekolah. Mohon jangan dihapus, mohon jangan diisi, dibiarkan apa adanya. Ada chat conversation history, ada folder of user. Ini tadi, jadi kalau Ibu Bapak membuat nanti di kelas semester itu chat, itu nanti bukanya nanti di kelas master, dan di sini semua akan terkumpul chat-chat itu kalau ada yang menggunakan chatting. Ya. Nah, yang lain ini ada bahan pembelajaran, ada bahan presentasi, modul dan buku ajar. Itu semua berasal dari bahan kuliah yang kita sepakati yang ada di laptop tim pengajar. Ya, jadi bahan ajar kita misalnya seperti ini, itu kita semuanya sebaiknya dalam bentuk PDF. Jadi kalau Ibu Bapak punya bahan presentasi dari PowerPoint atau pengguna Mac menggunakan Keynote, atau presentasi yang lainnya seperti Prezi, Canva, dan sebagainya, sebaiknya semua itu diformat ke dalam format PDF. Kalau ada Word, juga sebaiknya di PDF-kan. Ya. Kalau Excel, kalau misalnya dia akan kerja di Excel-nya, dia tidak diubah, tidak apa-apa, tidak di PDF-kan, tidak apa-apa dalam bentuk esensi Excel. Tetapi untuk presentasi PowerPoint, sebaiknya PowerPoint itu diubah ke PDF. Ada banyak keuntungannya menggunakan PDF, dia lebih ringan, satu. Yang kedua, itu tidak diubah-ubah. Yang ketiga, mengurangi kapasitas juga di sekolah, dan lebih tempelannya nanti di sekolah. Saya kembali ke menu dokumen. Jadi pada menu dokumen ini kita akan membuat folder supaya apa? Supaya gambar itu tidak di luar seperti begini, amburadul seperti itu. Jadi ibarat rumah, sebaiknya kita membuat kamar-kamar. Nah, di atas di sini ada beberapa icon, ya. Untuk membuat directory kita menggunakan icon ini. Ada buat directory. Jadi kalau saya misalnya ingin
anggaplah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua ini diasuh oleh 5 dosen. Dan semua dosen ini sudah sepakat bahwa masing-masing dosen itu dikasih kepercayaan untuk membuat materinya masing-masing, ya. Maka di sini boleh membuat folder. Kalau tidak mau langsung seluruh folder dikumpulkan dalam bahan presentasi, boleh juga membuat folder atas nama dosen bersangkutan. Misalnya ini foldernya Pak Yusri misalnya, ya. Jadi ketahuan nanti bahwa ini adalah materi yang disiapkan oleh Pak Yusri. Tetapi dosen yang berada satu tim di mata kuliah ini tetap bisa membuka ini, ya. Setidaknya itu sebagai penjaminan mutu. Karena jangan sampai ada dosen untuk satu kali pertemuan itu slide-nya sampai puluhan. Padahal kalau kita hitung-hitung satu slide dijelaskan dalam 5 menit, waktunya 100 menit, berarti slide itu sekitar 20 slide saja. Nah ini semua kenapa kita harus duduk bersama, melengkapi materi mata kuliah kita di menu dokumen. Ya, jadi kita bisa membuat seperti itu. Kalau ini mau diisi, file-file dalam dokumen laptop kita, maka kita klik dokumen ini, seperti ini ya. Kemudian Ibu Bapak sekalian, di sini Ibu Bapak melihat ada gambar unggah, jadi tanda panah kepala di atas. Jadi kalau kepala di atas itu artinya siap memasukkan materi. Ya ini. Kita klik ini, buka, kemudian di sini ada unggah multifile, di sini ada unggah simple. Kalau unggah multifile berarti saya bisa mengunggah lebih dari satu file. Saya bisa memilih misalnya ya, ini sembarang di sini saya masukkan misalnya ada, tapi sebaiknya itu ada yang sudah PDF seperti ini ya, yang sudah PDF yang bisa kita masukkan. Tapi kalau ada juga yang misalnya ada misalnya Excel, tidak jadi masalah kalau ya ada seperti itu. Jadi bisa kita ada Excel-nya dan lebih dari satu, kemudian kita open ya. Maka kita akan melihat di sini dia masuk. Jadi jenis-jenis file itu bisa kita unggah dengan multifile. Tapi kalau unggah simple ya ini itu adalah file yang dalam bentuk zip. File yang dalam bentuk zip seperti ini ya. Ini 60 mega terlalu besar ya. File yang dalam bentuk zip yang kita, ini 24 mega juga besar, karena maksimum kita 20 mega satu kali unggah. Ini ada template sertifikat modul, ini besar ya. Jadi kalau ada misalnya zip seperti begini, dengan kata lain bahwa saya membuat satu folder, dan di dalam folder itu adalah materi ajar, tapi sudah disipkan, maka boleh kita unggah juga, kita klik, seperti begini ya. Ini zip, lewat zip, tapi kita minta di sini dibongkar zipnya. Jadi pada saat masuk, materi itu tidak dalam bentuk zip lagi, tapi sudah terbongkar sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita bisa, kalau dia sudah masuk, maka materi itu sudah terbuka. Ya. Dia dibongkar. Jadi dari zip, dia menjadi bukan lagi zip ketika dia masuk. Ini langsung dibagi dua. Ya, materinya langsung terbagi dua, rata di satu zip. Ya. Beginilah cara mengunggah materi di menu dokumen, ya. Jadi di sini ada ikon-ikon, ada ikon untuk membuat directory, ada ikon untuk mengunggah dokumen. Di sini ada ikon record my voice, ini banyak digunakan oleh materi yang berasal dari kebahasaan, atau mungkin juga dari kita kalau kita ingin merekam suara kita, ada soal, kita bisa merekam suara kita di soal itu nanti ya. Semuanya disimpan di sini. Kira-kira ini untuk terkait bagaimana mengunggah materi di dokumen kelas master dan bagaimana membuat manajemen file di main dokumen kita. Apa ada yang perlu kita diskusikan? Silakan Ibu Bapak. Sampai Pak Yusri. Silakan Pak Mape. Oh, Pak Mape, selamat datang. Iya, terima kasih Pak Yusri. Mana? Ya, supaya hemat kuota. Lagi di rumahnya orang tua belah. Udah pakai wifi. Iya. Jadi mau tanya berapa sekarang kapasitas maksimum untuk ini apa unggahan untuk tiap mata kuliah? Maksimum unggahan mata kuliah, tapi saya share dulu ya, saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan. Jadi maksimum unggahannya itu adalah 90 mega untuk satu mata kuliah. Tapi satu kali mengunggah
satu kali mengunggah materi itu bisa ini 30 mega maksimum. Satu kali mengunggah. Jadi biar sekian file, sepanjang tidak melewati itu bisa. Ini sisanya saya masih ada sekian. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa satu mata kuliah dibatasi dengan 100 mega? Pertama, kapasitas server sekolah yang diberikan sekarang ini cuma 1 tera. Dan sekarang ini ada mata kuliah 6.500-an. Kalau satu mata kuliah kita beri 100 mega, maka kota kita tinggal 35% dari yang ada. Sementara di sisi lain, mata kuliah blok itu butuh lebih dari 100 mega. Makanya kami akan merevisi mata kuliah blok itu bukan 100 mega dibutuhkan karena dia sekian mata kuliah. Jadi mungkin dia butuh 500 mega satu mata kuliah. Ke depan mungkin ini bisa ditambah, tergantung dari kapasitas server yang kita miliki. Kira-kira begitu Pak Mape? Iya, berarti sudah masuk dengan tugas-tugas mahasiswa itu, Tabe? Iya, sudah masuk. Kalau kita baru menghitungnya dengan ada 16 kali tugas, kemudian satu tugas itu esai, dan itu 12 halaman, itu kan hanya main KB. Jadi dengan 100 mega itu kita sudah hitung-hitung, menggunakan PowerPoint yang di PDF-kan, apalagi kalau PDF-nya sudah direduce, maka 100 mega itu, di luar video ya, itu masih cukup Pak Mape, dalam hitungan kami. Demikian. Iya, terima kasih Pak Yusrin. Ya. Masih ada pertanyaan yang lain? Bagaimana kalau misalnya kita ingin memasukkan konten materi itu dalam bentuk video dari YouTube misalnya? Oke, baik. Boleh saya tunjukkan caranya? Jadi pertama yang harus kita pahami bahwa bukan videonya yang dimasukkan di sekolah, tetapi yang dimasukkan adalah tautannya. Kalau kita perhatikan seluruh perguruan tinggi Indonesia, kuliah milik ITB, EMAS milik UI, ELISA milik UGM, semuanya sama. Konten videonya itu tidak masuk di aplikasi learning mereka. Semuanya disimpan di YouTube. Cuma di YouTube itu, cara menyimpan video itu ada tiga mode. Yang pertama, sifatnya publik, semua orang bisa lihat. Yang kedua, mode unlisted, hanya mereka yang diberikan akses yang bisa melihat itu. Dan mode ketiga disebut dengan private, tidak ada yang bisa melihatnya kecuali yang membuat video itu sendiri. Saya menyarankan dalam berbagai pelatihan, kalau video itu masih ada konten-konten diambil dari tempat lain, jangan sampai bisa diklaim bahwa itu milik orang lain, maka sebaiknya dibuat dalam bentuk unlisted, jangan dipublikkan, karena jangan sampai diklaim bahwa itu plagiarisme dari tempat lain. Saya baru-baru tadi malam dapat surat, karena saya mengunggah Al-Quran, surah Ar-Rahman, yang dibaca oleh Al-Afasi, yakni Syari Rashid Al-Afasi. Saya berikan teksnya di video itu, lalu saya terjemahkan, kemudian saya unggah kembali. Hanya 2 hari di YouTube saya sudah diklaim, dan YouTube mengatakan karena ini mengandung plagiarisme dari video lain, ada orang yang protes bahwa itu miliknya, maka video yang saya buat itu kemudian ditutup dan tidak bisa lagi diakses. Nah, kita tidak mau seperti itu terjadi. Baik, apa boleh saya tunjukkan caranya memasukkan, bagaimana memasukkan video di sekolah? Saya tunjukkan ya. Jadi yang pertama adalah pertanyaan sebentar Pak Yusri. Iya, silakan. Itu kan kita sebenarnya kita mau lihat cara melihat video di YouTube. Berikutnya sebelumnya kan kita harus buat videonya di YouTube. Ya. Lalu kemudian tadi yang pilihan mana itu yang paling aman kalau kita mau link di sekolah. Oke. Kalau video itu kalau video itu adalah asli milik kita, dan kita ini memang juga ingin menjadi YouTuber diam-diam, tanda kutip ya, dan mengharapkan semacam penghargaan dari YouTube ke depan, dan itu milik kita, ya silakan dipublik saja, tidak jadi masalah. Tetapi kalau itu kita belum terlalu yakin, ada konten-konten yang mungkin menjadi plagiarisme, maka saya sarankan dia dalam bentuk unlisted saja. Sehingga mahasiswa nanti bisa mengakses video itu nanti lewat sekolah. Tidak boleh dari tempat lain. Karena kita sudah buat tautannya di sekolah, maka cara mengaksesnya unlisted itu hanya lewat sekolah. Jadi dia melihat video itu, tetap tempatnya di YouTube, tapi melihatnya dari sekolah. Sehingga kegiatan menonton mahasiswa di YouTube itu terekam di sekolah. Begitu Pak Elan.
apa tidak ada peluang mahasiswa menyimpan, maksudnya men-save di komputernya, lalu kemudian mereka sharing gitu? Karena dia bisa diakses dan disimpan di YouTube, maka mahasiswa yang mendapatkan akses itu dia bisa unduh, dia bisa simpan, dan dia bisa share. Tapi sekiranya misalnya dia unggah kemudian, Bapak bisa klaim karena ada tanggal pengunggahan Bapak lebih duluan dibandingkan dengan mahasiswa tersebut. Jadi dari sisi copyright, itu masih bisa kita telusuri, Pak Enan. Oke, terima kasih. Baik, saya tunjukkan dulu ya, saya respon tadi pertanyaan bagaimana cara mengunggah di YouTube. Jadi dipastikan bahwa saya ingin tunjukkan ya. Jadi di sini YouTube, taruhlah misalnya saya punya channel ya. Ini saya punya channel. Bandwidth-nya low. Ini kelihatan ya Ibu ya. Apakah laman YouTube kelihatan sama Ibu Bapak? Ya, kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Baik. Kelihatan ya, misalnya ini YouTube, ya kan? Ini aktif. Ya, saya ambil tautannya di atas sini. Alamat URL-nya di YouTube ini yang saya copy. Saya copy, ya, klik. Kemudian di Sekolah, ini Sekolah Unhas, saya kasih masuk di Sekolah Unhas, ya. Kemudian di sini ada link. Ya, jadi tadi saya buka YouTube ini saya copy, kemudian saya buka Sekolah, saya masukkan di sini di menu link. Saya klik, jadi bukan di menu dokumen karena dari luar. Kemudian karena ini video, saya bisa membuat kategori. Misalnya, ya, ini referensi video, ya, bisa referensi video. Jadi di link saya ini ada 3 referensi. Ada referensi kurikulum, ada referensi jurnal, jadi semua yang berkaitan dengan jurnal itu saya simpan di sini. Sebentar, yang berkaitan dengan video saya simpan nanti di sini. Ya. Jadi setelah saya membuat kategori ini, saya klik ini yang tambah link, saya klik link, ya. Kemudian tadi ini saya paste di sini tadi. Jadi yang ada di sini tadi ini, yang ini saya paste di YouTube di sini. Kemudian ini kan judulnya adalah kayak ini. Tidak apa-apa saya copy misalnya seperti itu ya. Ini menjadi judul dari nama linknya di sini ya. Kemudian setelah itu saya kategorinya, ini tadi saya bawa kategori di sini. Dia masuk referensi video. Ya. Kemudian blank artinya kalau kita klik dia akan membuat anu baru, kemudian saya simpan seperti ini. Ya. Jadi di mata kuliah sekolah ini, di tautan kita, kalau kita buka di referensi video, ini sudah ada video nanti yang siap dilihat oleh mahasiswa nanti. Nah, sebentar kita akan ceritakan bagaimana caranya memasukkan materi dari dokumen, kemudian artikel dan video yang kita buat di sini dimasukkan di sini, supaya nanti bisa dilihat di kelas semester. Pertanyaannya, apa ini sudah bisa dipahami atau gimana Ibu Bapak sekalian? Oh, satu Pak Yusrin. Ya, silakan Pak Ina. Di YouTube, di mana kita mengatur bahwa yang bisa melihat hanya yang listed. Oke, saya tunjukkan caranya. Jadi di YouTube itu, kalau kita sudah punya channel, ya kan, atau kita ingin mengunggah, kan biasanya di sini ada tambah seperti ini kan, ini. Ada tambah di sini Pak ya. Di sini ada upload video, ya. Jadi kalau kita sudah memilih video, saya ambil dulu video yang kecil-kecil sembarang ya. Karena ini nanti kita anukan. Mungkin ini, ya. Ini di video ini. Kemudian setelah itu kita next final ya. Ini di sini biasanya kita diminta ini bukan untuk anak-anak ya. Kita klik seperti ini. Di sini Pak. Kemudian saya lanjut lagi di sini Pak Inal ya. Ini saya lanjut. Ini sudah proses.
Saya lanjut di sini. Di sini ada Pak, ini ada public, ada listed, ada private. Jadi kita bisa memilih ini unlisted Pak. Jadi kalau kita pilih unlisted, video tadi itu tidak ada yang bisa ini. Jadi kalau saya back tadi ini ya, saya kasih nama ini rekaman mahasiswa Korea belajar di Unhas. Ya, ini tadi. Save. Ya, ini unlisted. Maka ketika Bapak masuk di YouTube mencari tadi itu mahasiswa Korea, itu Bapak tidak akan dapatkan. Oke. Yang bisa tahu tempatnya hanya saya.